di sini barenglah orang. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di hari ini ada obrolan komunitas ya. Setiap pukul 9 hingga pukul 10. Dan kali ini kita bahas mengenai seni rupa, khususnya seni lukis. Dan dengan tema seni lukis mengolah rasa dan karsa bersama Swarna Rupa Galeri, dan di studio ada perwakilannya seorang pelukis dan juga dari tim pengelola di Swarna Rupa Galeri ada Taufan Arifin ya, yang baru-baru ini baru melaksanakan lomba melukis 2 tokoh pahlawan nasional asal Sumatera Selatan yang bekerjasama dengan beberapa pendukung lainnya seperti Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan beberapa sponsor atau pendukung lainnya di kesempatan dalam bulan Juni ya. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana konsep ini ada dan bagaimana Swarna Rupa Galeri hadir nantinya. Langsung baik kita ngobrol bersama beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo selamat pagi. Iya, mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini kita baru pertama kali ngobrol-ngobrol di radio nih ya. Iya. Ini Swarna Rupa Galeri. Tahun berapa diciptanya? Swarna Rupa baru muncul di event yang paling khas dan banyak diperingati oleh seluruh kota Palembang itu ya HUT mengangkat kota Palembang. Itulah kita memperingati HUT itu dengan apa? Kegiatan itu dalam rangka HUT Palembang kita angkat sekaligus 2 tokoh pahlawan nasional Sumatera Selatan, Majen TNI Purnawiran Akagani. Dan ini baru 2 tokoh ini masuk nasional ya. Ya. Konsep yang dipilih semua umur, kayak ada anak-anak, ada dewasa juga, remaja. Betul. Itu memang dipilih gitu ya. Memang kita pilih begitu karena Swarna Rupa pengen melihat potensi-potensi yang ada. Karena perkembangan dari seni rupa di Indonesia itu kan lewat teman-teman kita juga yang baik lulusan dari seni rupa Palembang maupun dari Jogja. Nah mereka kan mendirikan sanggar-sanggar seni rupa itu, sanggar pelukis. Nah, kita pengen melihat potensi yang ada di setiap sanggar itu. Makanya kita hubungi teman-teman yang memiliki sanggar itu, coba kita ajak untuk bersama-sama meramaikan acara HUT Kota Palembang ini lewat kanvas dan gambar. Oke. Sebelumnya kita kenal dulu ya dengan Kak Cik gitu, Topan nih. Cik Topan ini salah satu putra dari pelukis SMB 2 ya. Betul. Pak Deden Arifin. Pak Eden Arifin. Ya. Dipanggilnya Eden. Panggilannya Deden ya. Tapi dikenal Eden ya. Iya Pak Eden. Pak Eden. Tahun berapa dilukis tuh SMB 2 tuh? SMB 2 itu sebenarnya melalui proses yang panjang. Sebelum Pak Eden itu melukis Sultan Mahmud Badarudin II yang diresmikan tahun 84 itu dan diperlombakan tahun 82, Pak Eden itu sudah pernah melukis Sultan Mahmud Badarudin II di tahun 1979. Oh, Atas sketsanya. bukan, memang lukisan satu full badan dari ikat-ikat kepalanya dari tanjak sampai ke cenelanya, cenela sendalnya itu kan. Jadi dibuat Pak Eden cuman atas pesanan bangsawan Palembang waktu itu, Raden Muhammad Akib.
Nah, cuman kan mungkin itu mau diajukan menjadi pahlawan nasional tapi nggak bisa kan. Karena untuk mengajukan pahlawan nasional itu yang diminta oleh pusat waktu itu masih Presiden Soekarno, itu kan melalui perjalanan yang rumit. Harus diskusi panel, ada FDG, baru dibentuk panitia persiapan pahlawan. Sesudah ketemu perjuangan dan patriotisme dari SMB 2 itu baru dibentuk panitia persiapan gambar. Karena pahlawan itu kalau dia tidak punya ada gambarnya mungkin nggak bisa diresmikan. Yeah. Nah karena SMB ini perjuangannya di tahun 18 itu 18 sampai 1821 belum ada teknologi fotografi itu belum ada di Palembang. Dan kemudian Islam juga kan yang Pak Nantik itu kan tidak boleh menggambar gitu. Jadi sketsa atau gambar itu mungkin tidak dibolehkan sehingga tidak ditemukan lah di dalam buku-buku yang ada di Belanda, di Ternate maupun dari termasuk tokoh-tokoh lama itu ya. Termasuk juriatnya juga Iya. ditemukan. Makanya sejak itu setelah dibentuk panitia persiapan gambar pahlawan nasional itu barulah dipanggil pelukis Eden untuk melukis itu. Nah, setelah itu kan Eden mengundang teman-teman di Palembang untuk mengajak ayo sama-sama. Adalah 5 pelukis, Nuramian, Harno, Manap dan Pak Manap. Abdul Manap ya. Itu melukis wajah semua. Sama, diberikan waktu 22 hari, mereka diberi kriteria yang sama, melukis di rumah masing-masing. Setelah 20 hari dikumpulkan. Dan akhirnya terpilihlah punya Pak Eden itu. Dan itu baru diajukan tahun 82 itu bahwa ini hasil diskusi bahwa pahlawan yang mau diangkat SMB 2 ini gambarnya baru diusulkan ke pusat. Waktu itu masih di bawah Departemen Sosial untuk mengangkat pahlawan nasional itu. Tahun 84 masih Gubernur Pak Haji Sainan Sagiman diresmikanlah SMB 2 itu menjadi pahlawan nasional SMB dari Sumatera Selatan. Ya. Jadi kan sesuai dengan tema kita nih, Cek, mengenai karsa dan rasa tadi kan, dan karsa. Jadi ternyata pelukis itu juga memiliki, kan belum pernah ketemu beliau ya, Pak Eden kan. Jadi bisa membayangkan dari melukis itu juga memang menjadi apa ya, kelebihan dari pelukis ya. Oh iya, imajinasi itu kan dimiliki oleh sebenarnya bukan pelukis saja. Hampir seluruh seniman mereka mempunyai inspirasi dan imajinasi untuk mereka berkarya, baik dalam gerak, ya kan, pantomim, tari, kan, di dalam teater demikian juga, kemudian dalam olah vokal juga, mempunyai karsa semua itu, bukan sekedar cengkok suara aja kan, bukan cuma vibrasi aja, mereka harus bagaimana mengolah suara itu menjadi lebih indah, lebih unik dan lain dari yang lain. Nah itulah yang disebut karsa itu mungkin ya. Iya. Waktu beliau menciptakan gambarnya SMP 2 itu Topan umur berapa tahun? Waktu itu umur 11 tahun. Tapi beliau bercerita ya bagaimana proses mereka penciptaan atau imajinasi tadi. Betul. Atau melihat dari kalau sekarang di set ya. Jadi ya namanya orang tua kan. Orang tua itu selalu anaknya ingin seperti dia Iya. Ingin seperti dia. Jadi saya itu selalu dilibatkan oleh Pak Eden itu untuk setiap pekerjaan dia. Jadi seluruh pekerjaan Pak Eden itu saya bisa, termasuk melukis. Jadi ketika melukis pun nanti kan lukisan itu sudah dilukis dia tutup dengan kain hitam biasanya kan, biar nggak kelihatan. Dan ketika dia membuka kain hitam itu dia sendiri kaget dengan lukisan itu, kadang-kadang begitu kan. Wah, dan dengan kekagetan itu dia menemukan kesalahannya. Ada merasa kurang puas gitu. Nah di situ. Iya. Jadi enggak kelihatan terus dipajang, enggak, memang ditutup, dibuka. Nah waktu itu saya tuh hampir setiap sore pulang sekolah itu disuruh lihat, dipanggil habis main itu kan. Koreksinya anaknya. Coba lihat apa kurangnya gitu. Iya. Oh, kadang kumisnya gitu kan, kadang bibirnya kita, matanya kurang hidup, Nah itu diterima sama Pak Eden oleh saya atau ibu saya, mama saya kan, disuruh koreksi itu. Jadi dia perbaiki malam-malam. Dan mereka Pak Eden itu mungkin sampai jam 1, jam 2 malam biasanya. Iya. Jadi satu lagi mungkin bisa dimasukkan juga bahwa seniman itu anti kritik tidak anti kritik ya. Tidak. Iya. Harus open mind, harus terbuka gitu loh. Itu yang membuat karyanya luar biasa gitu. Ya. Kembali ke Suwarna Rupa. Ya. Itu tahun berapa kita nyetaknya? Namo mungkin konsepnya. Ya baru bulan Januari 2025 ini.
Dan 2025 bulan Februari barulah kita menemukan konsep melukis dan mewarnai pahlawan nasional ini. Oke. Kalau Suwana Rupa sendiri sudah sejak tahun apa berdiri ya? Baru itu juga. Barengan. Baru. Jadi saya tuh mempunyai konsep untuk mendirikan sanggar. Awalnya nama sanggar itu namanya Sanggar Kito. Karena memang saya kan selama 32 tahun Pak Dolah adanya di merantau, Jakarta, Bandung ya, Jogja gitu ya. Sudah saatnya bangun daerah dewe. Jadi juga saya banyak berkecimpung di dunia jurnalistik. Baik sebagai grafik jurnalis, Ilustrasi. grafik jurnalis juga untuk di bidang kreatif desain. Ini soal-soal mengolah kreatif, membuat kemasan, membuat logo dan lain Digital sebagainya. ya. Nah, digital. Nah, kemudian kalau di jurnalis itu karena di media itu memang sumber informasi. Jadi saya memang memilih kalau nggak media, advertising, ya informasinya begitu cepat kan. Begitupun diikuti oleh perkembangan teknologi. Betul. Jadi di grafik jurnalis itu di jurnalis itu ada 3 kan. Ada wartawan tulis, ada wartawan foto, ada wartawan visual. Nah, wartawan visual inilah di Kompas itu sudah dirumuskan menjadi grafik jurnalis itu menjadi wartawan visual. Nah, wartawan visual itu sendiri terbagi lagi jadi 3. Jadi fotografer, kartunis, sama infografik. Ini teleponnya masuk. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Kliwon Raharjo, Pulau Rimo. Hah? Siapa? Kliwon Raharjo. Kliwon Raharjo. Wih, bahagia aku nih ketemu dengan Cek Kliwon nih. Apa kabar nih Cek Kliwon pagi nih? Alhamdulillah, Sehat walaupun ya. mendung, Cek. Iya, semangat ya. Iya. Cek Kliwon hobi juga gambar atau mungkin seni? Coba saya mau nanya pada narasumber. Silakan. Ini Bapak narasumber pertama, imajinasi itu memang kodrat apa bisa kita? Yang kedua, apa benar seniman itu memang sulit diatur? Oke. Terima kasih Pak Dolah. Yo. Sama narasumber. Ya. Tadi siapa makasih. Pak Dolah? Sama Kliwon siapa tadi? Halo? Kliwon siapa tadi? Kliwon siapa namanya? Kliwon Raharjo. Raharjo Terima di kasih, Pulau Pak Rimau Kliwon. ya. Iya betul. Ya, terima kasih Pak Kliwon. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana nih? Apakah ada hasil dari misalnya kalau sekarang nih hasil dari talenta dari sang pencipta Sang ya. penguasa ya. Oh iya. Atau tadi dicetak gitu silakan. Ya. Jadi kalau soal imajinasi itu begini, bahwa kalau soal talenta bakat itu memang dari karunia dari Allah, ya kan. Kalau kita mau ambil buktinya itu contoh kita sekolah di kelas semuanya ada 30 orang, dari 30 siswa itu pasti ada yang jago gambar, karena itu kita mau melihat bakatnya. Dan jago gambar cuma 1-2 orang paling. Betul. Ada juga yang bisa nyanyi dalam satu kelas itu, ya kan. Nah di situ dan soal imajinasi tadi itu nggak bisa dari Tuhan, ya kan. Imajinasi itu dari karsa dari dia sendiri, karena dia banyak piknik. Artinya piknik ini dia bisa melihat. Kalau sekarang ini dengan gadget aja kita bisa melihat di TikTok, di YouTube, kita bisa melihat dunia gitu. Nah, hal-hal yang kita lihat, yang kita tangkap melalui indera rasa, indera kita itulah dari indera visual kita, indera pendengaran kita, ya kan, menimbulkan imajinasi itu. Nah, jadi kalau kita berharap imajinasi muncul dengan sendirinya, jadinya nanti ini apa? Tidak tertuntun apa yang akan kita visualkan atau kita ciptakan. Liar jadinya. Nah, ini kan menimbulkan bahaya, apalagi kita di negara timur ini kan. Jadi memang perlu piknik. Jadi dari piknik ini maksudnya melihat yang lain. Iya, gitu? melihat yang lain, lihat di kotak-kotak yang lain. Dan tidak terbatas dengan seni rupa. Jangan kita merasa puas dengan diri sendiri. Jadi kita bisa melihat penampilan orang-orang tari, ya seniman tari, seniman yang lain, dan banyak yang bisa kita lihat, dan itulah yang akan menimbulkan imajinasi, dan itu juga yang akan mengkolaborasi menjadi sebuah imajinasi yang baru. Oh, kalau dia buat begini, ini buat, kalau dipadukannya bisa ya mungkin. Nah, eksperimen itulah yang bisa menimbulkan imajinasi. Kadang-kadang imajinasi itu berbarengan.
kita di dunia ini, Ya. saya berpikir hari ini untuk membuat lukisan pointillis semuanya. Seniman yang lain dari dunia, dari kota-kota yang lain, mungkin dalam waktu yang sama berpikir yang sama dengan saya. Betul. Nah, cuman siapa yang duluan memvisualkannya, mempublishnya, itulah yang mungkin memiliki imajinasi yang pertama. Padahal mungkin imajinasi itu dimiliki oleh seluruh seniman yang ada di dunia ini. Bisa jadi kreativitas dan keunikan yang harus kita Betul. Nah, di situ juga keluarkan. pengalaman sama experience tadi kan menentukan. Oh, kalau sudah begini, kalau di dunia motivasi itu ada namanya tung desem ya. Dia cukup lihat, amati, tiru, ubah dikit, udah jadi gitu. Iya, benar-benar. Tidak begitu sulit. Nah, Apalagi sekarang ini kan teknologi sudah bisa iya, dicontoh. di lihat. genggaman dunia itu sekarang itu kan. Nah, itu soal imajinasi tadi, Pak. Tapi itu sudah mulai kalau mencontoh itu sah-sah saja kalau di seni. Sah saja. Mencontoh Tidak ya, bukan musik. jiplak ya, Iya. mencontoh. Mencontoh boleh saja. Yang saya bilang tadi itu melihat, amati, tiru, ubah dikit kan. Coba dikit ya. Ya kan sudah jadi karya Anda gitu kan. Jadi nggak jiplak. Kalau di musik itu kan ketika dia lebih dari Samonian 8 ya. bar, Iya, iya. nah itu udah menjiplak namanya kan. Betul, samon ya persisnya itu jiplak ya. Iya, iya. Terus kalau yang tadi ya seniman yang keras kepala atau apa? Nah itu mungkin tidak tepat kalau di apa jazz semacam itu keras kepala. Bahwa terkadang frekuensi pemikiran yang berbeda saat ketemu dengan seniman itu. Iya. Ya kan? Dia berpikir yang berbeda, kemudian berpikir yang beda sehingga terjadi benturan itu. Umpamanya dalam hal apa ya? Anggaran biaya ya. Seniman ini berpikir bahwa dia akan membuat karya ini dengan harga 100.000 umpamanya. Sementara yang ingin tadi mengajak adanya cuma 50.000 umpamanya kan. Nah, nggak bisa kalau seniman ini berpikir dengan 100.000 ini saya akan membuat karya semacam ini. Yang Tapi kalau 50.000 pasti di luar pemikiran konsepsi seniman itu. Nah, benturan di situ. Nah, kalau keras kepala yang lain yang mungkin saya soal ide ya. Ini soal egosentris, soal ego. Kadang-kadang yang tadi kita ngomong tidak bisa menerima kritik gitu kan. Gimana kalau seniman sudah menutup diri semacam itu, ya dia sulit akan menjadi besar gitu loh. Ini mungkin ditanya ke Pak Kliwan juga bahwa kehidupan sehari-harinya yang seniman urakan, gondrong, ini zaman-zaman dulu ya banyak kan. Sekarang sudah mulai banyak nih anak-anak muda seniman yang rapi, stylish ya. Malah yang kayak hip hop. Iya. Kayak Topan sendiri kan seniman ya. Kalau dia sepitas lewat kayak ini kayak anak band ya. Anak band. Atau anak orang-orang bisnis lah, pegawai bank gitu. Karena memang karakter beda-beda ya. Beda. Kalau soal gondrong, berpakaian urakan, itu kan nggak cuma seniman lukis, seniman musik juga berpakaian gondrong. Anak punk juga urak-urakan juga. Tapi bukan itu yang membuktikan dia seniman atau bukan seniman. Yang membuktikan dia sebagai seorang seniman itu karyanya. Jadi kalau dia selagi ada karya, itulah bukti bahwa dia seniman. Kalau nggak ada karya ya percuma. Dan sebaliknya, teman-teman kita yang berminat atau tertarik dengan dunia seni lukis atau seni rupa, ketika dia memegang kuas saat itu juga, walaupun belum belajar, belum punya ilmunya, ketika dia mencoretkan kuas atau pensil atau pastelnya itu ke kanvas atau ke kertas, dia sudah menjadi seorang pelukis. Betul. Jadi tidak dibatasi. Jadi seni itu sangat luas dan sangat universal. Dan tidak sekedar dengan emblem urakan dan gondrong tadi gitu. Saya juga pernah gondrong loh Mas dulu. Iya dulu ya, awal-awal ya berkeseniannya. Sudah rapi karena ngurusnya susah. Oke, kembali lagi ke orang-orangnya, Tovan ya. Kalau ya tidak sama satu-satu kita semuanya sama gitu samakan, tapi ada yang berbeda-beda gitu. Jadi termasuk ya ada yang dengan gaya santai, ada yang pengen rapi, ya. Tapi tetap yang menentukan adalah karya dia. Dan itu kan pilihan ya, personality, sangat personal gitu tentang pilihan tadi. Nah itu juga pilihan itu juga kan tergantung dari lingkungan, wawasan, akademiknya. Itu yang kita harus hargai itu. Oke, kembali ke Swarna Rupa.
Suara Rupa Januari, katanya sekarang sudah ada tempat base campnya sekarang, gedung ya. Gitu. Itu akan menjadi tempat galeri minimal punya taufan sendiri atau mungkin bisa teman-teman bisa ikut. Jadi ceritanya agak panjang. Jadi setelah boleh. pandemi itu ya, kehidupan sosial masyarakat Indonesia ini kan banyak yang disrupsi maksudnya itu kan, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, sampai ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak terdisrupsi. Yang tadinya belajar buka gadget, yang tadinya pergi ke museum nggak pergi ke museum lagi karena di gadget itu kan. Nah, disrupsi ini menimbulkan pemikiran saya untuk membuka ini, menghidupkan ini lagi. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi itu gitu loh. Sehingga menghilangkan budaya, menghilangkan karsa dan rasa tadi gitu loh. Tapi memang Palembang ini tidak ada galeri spesial untuk menayangkan karya-karya seni rupa gitu. Betul. Jadi mungkin kalau Sangkar banyak mungkin ya. Iya. Kalau galeri yang untuk memamerkan karya-karya seniman itu mungkin belum ada ya. Nah, itu salah satunya pemikiran saya juga. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan karya teman-teman ini di Galeri Suara Rupa itu sehingga menjadi catatan baik di Sumatera Selatan maupun di nasional nanti. Oh, ada ini di Palembang, ada si Anu, ada si Anu. Nah, itu hal yang penting gitu. Karena kalau cuma tercatat saja gitu, tidak dipublish, tidak terlihat gitu agak susah orang mengingatnya. Nah, yang kedua juga kan ini juga bisa menjadi destinasi. Destinasi wisata seni. Sekarang kita punya DKP, punya DKSS. Nah, itu kan Gedung kesenian. iya, gedung kesenian kita sudah punya gitu kan, tinggal mengolahnya itu tadi loh. Nah, tinggal karsa untuk membuat ini perlunya sebuah kerjasama dan ide-ide yang brilian, sehingga kita itu bisa sejajar dengan kota-kota lain seperti Jogja, Jakarta dan Bandung gitu. Dan memang butuh kita banyak tempat seperti itu. Ya butuh lah. Iya, maksudnya bukan hanya galeri ya, tapi tempat yang bisa terkoneksi dengan seni lainnya. Seni lain, artinya bagaimana seni itu bisa diekspresikan kan. Iya, karena kita punya taman, tapi taman juga belum bisa untuk mereka berkarya, kadang diusir, bermain gitu. Nah, ini juga permasalahan sosial yang jadi problematika di kota-kota besar ya. Apalagi Palembang ini kan kota tua. Benar. Paling tua di Nusantara ini yang pertama kan. Kedua juga kota besar walaupun penduduknya cuma 1,8 juta ya. Tapi kan untuk di Nusantara ya kota tertua dan harusnya kita memiliki kelebihan-kelebihan kelengkapan itu gitu loh. Tapi kedepannya nanti bisa deh support kalau misalnya kayak kayak bisa katakan wadah kreativitas lah atau blog community gitu. Iya, jadi nanti selain Suara Rupa itu menjadi komunitas tersendiri, juga kita akan bergabung lah dengan teman-teman yang ada di Sumatera Selatan ini. Apapun yang bisa kita collab, ya kita collab. Termasuk dengan pemerintah juga. Zaman sekarang ini adalah zamannya collab. Iya. Jadi kolaborasi itu sangat termasuk penting. Yang diadakan oleh Suara Rupa kemarin. Betul. Ya, lomba lukis dan lomba warna. Kolaborasi. Kalau nggak bisa berdiri sendiri. Betul ya. Oke, cek kita break dulu kita masuk sesi kedua dan untuk dulu kalau pengen betaken Pak Kliwon tadi silakan untuk berinteraksi bersama kita di 0711 351 656 dan kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang. Belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya.
Ya Dolores, silakan yang ingin bergabung ya di program acara obrolan komunitas. Dan kita masuk sesi kedua dengan tema seni lukis mengolah rasa dan karsa bersama Taufan Arifin ya. Ini beliau pelukis dan juga dari pengelola Suwana Rupa Galeri. Dan itu sudah banyak kita ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan dan nantinya rencana ke depan untuk Suwana Rupa Galeri. Taufan, untuk kegiatan berikutnya lagi apa kira-kira? Kita sedang mempersiapkan isi dari galeri kita, juga tempat-tempat pelatihan anak-anak untuk menggambar dan mewarnai di lantai satu itu sedang kita persiapkan. Karena ini biaya yang cukup besar. Betul. Ya, masih jadi kita agak begoyo bahasa Palembang tuh ya. Kalau galeri itu kalau galeri itu harus AC dingin ya. Oh iyalah. Itu juga diperhatikan. Dari bukan sekedar itu. Jadi sampai sudut-sudut meja pun kita pikirkan kalau anak-anak terpleset semuanya kan tidak terbentur. Kemudian di toiletnya juga bagaimana kalau nanti mereka mau ke buang air ke belakang ke restroomnya kita sudah pikirkan jangan itu sampai bahaya. Bentuknya kursus atau memang kumpul anak-anak gitu? Jadi kalau bilang kursus itu kurang waktunya harus panjang kan. Lebih kepada private les aja gitu loh. Les aja gitu loh, les. Jadi bisa. Tapi ada pendanaan ya? Mungkin kita akan pungut biaya karena kan untuk awal-awal nih? Untuk awal ini mungkin diskon paling. Itulah untuk operasional ya? Iya, operasional. Bagaimana kita untuk bayar AC-nya, listriknya. Gitu kan. Dan targetnya anak sekolah SD, SMP, SMA apa semua? Aku rasa saya tidak akan batasi ataupun mempunyai segmen. Juga boleh? Boleh. Jadi ibu-ibu yang stres bekerja seharian di rumah, dia bisa menuangkan bakat lukisnya di situ. Nanti kan. Kalau Jakarta itu dulu saya pernah membuka les privat khusus ibu-ibu pejabat gitu kan. Ternyata banyak juga peminatnya. Ada yang bisa menggambar, ada yang nggak bisa menggambar, tapi dari situ belajar mereka pernak-pernik yang ada di rumahnya atau di mana lepas di gambar itu semua seolah-olah dia bisa ketawa. Keluh kesah ya? Keluh kesahnya tuh tercurahkan di dalam karya itu. Nah, bahwa karya itu kita nilainya baik buruk itu kan relatif. Ya. Relatif sekali kan. Tapi memang standar yang baru belajar kan, kalau baru belajar kan kebanyakan ya mereka tahu dengan guratan atau sketsa yang mereka nikmati, belum komposisi warna gitu. Ya, kalau dari ini sekalian ngasih tahu bahwa lomba-lomba kemarin teman-teman yang anak-anak itu sudah banyak ngerti komposisi warna. Bagus, hebat itu. Udah kalau kita sejajarkan dengan kota-kota lain ya nggak kalah lah. Ya, itu kan peran-peran teman-teman kita di Sanggar juga kan, Pak Dola. Jadi hebat sekali. Sampai kami bertiga tuh untuk menilai teman-teman baik yang SD, SMP maupun SMA itu tidak cuma sekedar angka, melalui perdebatan dulu. Kadang-kadang yang sudah terpilih juara satu itu kita pajang itu kelayakan pemirsa atau audiens yang melihat nanti gimana gitu kan. Nah itu harus kita pertanggungjawabkan. Disitulah timbulnya debat antara para juri mengeluarkan argumen. Karena kan ada 3 juri umpamanya Pak Dola ya. Ini kan masih subjektif. Karena berangkat dari kesukaan mereka masing-masing. Saya subjektif, Pak Erwan subjektif, Pak Joko subjektif. Nah ketika angka-angka subjektif ini digabungkan itu menjadi objektif. Tapi apakah sudah oke? Belum. Harus diperdebatkan dulu ini. Kelayakan. Itulah yang hasil yang terbaik lah ya. Ya. Karena yang mendekati lah gitu. Betul. Yang selama ini kan hasil pemikiran satu orang kadang. Nggak bisa. Ngikor wae yang lainnya. Nggak bisa macam itu. Ini harus bersama-sama diskusi lah. Ya? Kan untuk kebaikan seni rupa ke depan itu. Itu Mas Pak Dola. Kalau kita salah menilai terhadap anak-anak ini karena kesukaan itu tadi, itu sama dengan pembunuhan karakter namanya. Anak-anak yang berbakat, yang harusnya dia menang, kemudian kalah karena ada titipan pesan atau apa segala macam, sama dengan kita membunuh karakter bakat anak ini gitu. Nah itu yang mulai harus kita hindari gitu Mas. Betul ya kira-kira. Betul. Apalagi menseleksi ada tingkat daerah menuju ke nasional. Betul. Itu harus penting karena mewakili ya. Iyalah, itu kan ya rahasia umum lah ya. Bahwa hal-hal macam itu selalu terjadi dan
tidak hanya di lomba lukis, Ya. di kegiatan yang lain juga, festival band, festival putri-putrian, putri bunga, putri apa, selalu hal yang semacam itu kan. Dulu juga saya pernah mengalami Mas tahun 89. Jadi waktu itu saya juga terpilih menjadi duta gitu ya, pertukaran pemuda antar provinsi. Ya. Kita ada 20, waktu itu masih 23 kabupaten di Indonesia. Di Palembang, di Sumatera Selatan saya terpilih gitu. Dan ini Mas, Pak Dola, saya mau boleh ucapkan nggak nih, ada teman kita, Pak Rozi di TPRI, di bagian artistik hari ini meninggal. Kita ucapkan, kita doakan dan kita kirim Al-Fatihah untuk teman kita Pak Rozi ya. Semoga. Aku kenal juga tuh. Pak Rozi ya. Iya. Turut berduka cita lah. Turut berduka cita yang Kita dalam ya, berdoa semoga. untuk beliau, orang baik lah. Mendapat tempat terbaik lah di sisi Allah ya. Dan memang pengalaman bertemu dengan beliau lama juga. Saya satu kelas dengan beliau, sama-sama kelas lukis. Gitu. Yang terpilih nah itu tadi kaitannya ke pertukaran pemuda tadi yang dikirim itu saya sama Pak Rozi waktu itu. Memang seleksi memang terbaik ya. Jadi memang kita seleksi dan fair sampai sekarang pun kita berhubungan. Nah, hari ini tadi pagi saya mendapat kabar bahwa beliau sudah mendahului kita. Oke. Semoga apa yang dikaryakan itu ya bermakna dan juga betul pahala beliau. Menjadi amal ibadahnya. Amin amin. Oke, kembali ke galeri atau suara rupa galeri. Artinya apa itu? Sewarna itu ya bukan dari Sewarna ya. Ya. Jadi sewarna itu satu warna. Agak ribet sewarna. Iya, memang agak ke sana bahasa Sanskerta. Sewarna itu adalah kami bertiga itu satu warna. Ya. Nah, dalam rupa. Nah, karena kebetulan teman saya yang founder ini Pak Harun dan Pak Robin ini kan menjadi owner ini, dia di bidang arsitektur. Arsitektur jadi rupa juga kan. Nah, makanya kita walaupun bidang yang berbeda di seni arsitektur dan seni lukis, seni rupa saya itu kita serupa gitu. Tapi kalau ada nama lainnya itu apa sama yang di daerah lain misalnya ada apa beda-beda? Kebetulan sama aja begini. Pasti dalam ejaannya berbeda. Beda ya. Kalau sewarna itu kan berarti sewarna ada 7 huruf. Kalau yang lain itu saya perhatikan, saya cek Swarna langsung SW. Oh, namanya saya ketik salah itu. Ya, nggak apa-apa. Kita kan baru ya, mungkin pasti agak kekeliruan pasti terjadi. Kita maklum. Jadi kalau dihubungkan ke haki pasti lewat. Dan vokalnya juga kan berbeda. Betul. Sewarna sama Swarna. Swarna rupa, Swarna Dwipa, Jawa Dwipa beda gitu. Iya. Memang sama tuh Swarna gitu. Jadi ya di judul di temanya ada Swarna. bukan sewarna. Sewarna itu menunjukkan kita satu. Satu warna gitu. Iya. Oke. Dan dari Januari hingga sekarang ya. Dan ini kembali lagi melukis kalau gitu Pak. Oh iya. Teman. Itu kan jadi. Kalau kemarin kan digital ya. Jadi keseharian kita. Nah itu juga yang saya bilang di lantai 2 nanti galeri kami itu. Kita selain kursus desain grafis nantinya kan. Oh ada kursusnya. Ada. Ya. Jadi bagaimana penguasaan drawing program, ilustrasi program, video juga, foto program, video dan page layout program. Page layout program itu membuat majalah atau koran. Nah kalau video ini lebih kepada konten. Karena kalau untuk membuat video itu butuh modal yang sangat besar, Pak Dola. Kayak animasi gitu ya? Iya, itu modal yang sangat besar sekali. Ada peralatannya yang sangat canggih ya. Software-software sekarang kan mahal-mahal gitu loh, Pak. Jadi kita lebih mengarahkan kepada kreatif design. Karena dari seni rupa inilah bisa berangkat kemana-mana nanti. Bisa ke video, ke konten kreator, ke desain grafis, ke infografik, sampai ke digital printing segala. Termasuk digital painting. Ya, digital painting sama digital printing beda tuh. Apa tuh ya? Digital printing kan tempat ngeprint secara digital. Kalau dulu tuh bikin spanduk ditotol, maunya bikin baliho ditotol ya. Nah, sekarang kan dengan digital printing udah beres. Digital printing. Kalau digital painting itu melukisnya dengan komputer. Pakai penanya pena pakai tab itu ya. Pen ya. Pen brush. Ya. Nah, itu bisa langsung di komputernya atau bisa memakai produk Wacom dari situ.
Oh, Nah, itu jadi beda. melukisnya di komputer berbeda gitu. Oke. Jadi dengan kemajuan teknologi ini yang harus ikut juga, Ya itu yang saya Seniman bilang harus ikut juga, ya. di disrupsi tadi, Pak Dola. Ya, ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan kalah, Betul. tergerus. Kalau dulu saya bikin logo umpamanya membutuhkan waktu 1 minggu atau sampai 1 bulan untuk menciptakan konsep itu secara baik ya. Iya. Sekarang anak-anak Banyak kertas masukin pagi Iya, namanya, besok sore udah keluar. Harganya murah lagi Pak Dola. AI. Dengan AI itu kan. Iya. Artificial intelligence gitu Iya, kan. Nah, gimana kalau kita tidak membuka diri, membuka pikiran kita, membuka diri kita untuk menerima itu, kita akan terdisrupsi. Iya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya belajar membuka diri, belajar piknik, buka diri, belajar piknik, buka diri. Hilangkan rasa ego itu. Saya paling baik, saya paling bagus. Nggak ada itu. Seni itu sangat universal. Iya. Sampai kata seni itu sendiri sampai sekarang nggak ada definisinya, Pak Dola. Betul. Iya. Keindahan kalau itu. Iya, keindahan indah, benar, iya, keindahan, ekspresi keindahan. benar, Kesenian keindahan, seni indah. ungkapan rasa Iya. dari dalam seseorang Ah, terungkap di kanvas, ditari di mana? Benar, nggak ada definisinya. Nah, saking luasnya itu kan. Nah, disinilah bagaimana kita membuka diri kita untuk menerima, menyerap hal itu sehingga bisa menimbulkan karsa tadi, Mas. Iya. Karsa yang lebih baik tadi di bidang apapun, di bidang musik, tari, ya teater, puisi. Nah, lihatlah perkembangan lain. Selain kita melihat atau tadi katanya kemana kita camping atau apa? Piknik istilahnya itu kan. Kayak piknik, ya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan rasa dan karsa tadi? Ya, Menimbulkan. kalau dulu kan buku, Ya. kuncinya itu buku, kita banyak membaca. Kalau sekarang nggak apa-apa main gadget, tapi bukalah yang bersifatnya menambah pengetahuan. Jangan cuma yang joget-joget yang dilihat. Iya. Kadang-kadang kita nih orangnya kayak kurang hiburan semua, ya kan. Jadi untuk menghibur dirinya sendiri itu kurang bisa gitu. Iya. Nah, mungkin kalau kita seniman ya lihatlah karya-karya seniman. Wah, sekarang Pak Dola bagus-bagus banget. Mulai dari sketch pensil sampai ke mural sampai ke di luar itu bisa ada di genggaman kita semua. Iya. Zaman saya tuh belum ada, Pak Dola. Masih pager dulu. Iya, benar. Untuk buka freehand di Macintosh itu pakai colokan disket. Betul. Yang besar itu IBM ya kan. Susah sekali untuk membuat satu huruf di koran itu susah. Kita sejak kanak-kanak ke sekolah di teknik tuh, ya masih merasakan namanya menggambar di kalkir tuh, pakai rugos ya. iya pakai meja gambar yang lebar. Kalau nggak ada meja itu nggak bisa gambar. Iya, sama itu yang dialami teman-teman di arsitek juga semacam itu kan. Dulu menggambar meja itu. Tapi dengan AutoCAD dengan software terbaru sekarang bahkan sudah dipecah-pecah lagi tuh. Secara bisnis orang-orang software ini kan dipecah per part by part gitu. Yang mana diperlukan. Nah, ini yang harus kita ikuti. Oke. Udah banyak itu ngobrol-ngobrol terasa waktunya ya, tapi masih kurang sih kalau pengen membahas mengenai seni luas ya. Luas sekali. Dan mungkin harapan ke depan dengan adanya Suwarna Galeri, Suwarna Rupa Galeri ini atau para seniman-seniman muda nih ke depannya. Ya, kita kan nanti di galeri, khususnya di galeri ini kan kita punya kurator. Jadi yang akan kita sajikan itu tidak semuanya, mohon maaf gitu ya. Karena harus melalui kurasi dulu kan, karya-karya itu baru bisa kita tampilkan. Nah, termasuk kayak lomba kemarin. Yang pemenang itulah mungkin yang bisa kita tampilkan. Di awal ya. Di awalnya itu. Begitupun dari pihak lain yang ingin masuk ke kita harus melalui kurasi. Jadi perdananya hasil karya lomba kemarin tempel. Ya, itu yang akan kita pamerkan juga nanti. Pameran pertama ya. Oke. Ya, itu yang diharapkan anak itu, kebanggaan itu. Betul. Ya. Apresiasinya ya. Apresiasi. Ya. Alhamdulillah. Oke lah kalau begitu terima kasih Pak Van ya. Lain waktu kita undang lagi soal nanti bisa teman-teman seniman lainnya bisa ngobrol-ngobrol sini. Ada katanya ada Kiai juga ya, Kiai Irwan ya. Yang dengar kita di mobil. Ya lah kalau terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Doro Galo-Galo sudah kita ikuti program obrolan komunitas bersama Suwarna Rupa Galeri.
Dan apa yang dibicarakan pada hari semoga bermakna, nambah wawasan dan menginspirasi. Jadi bagi yang hobi dengan berkesenian bisa langsung saja nanti ngobrol bersama Taufan, nanti bisa dicek di IG-nya teman-teman. Ya, Suwana Rupa Gallery di Nama TikTok. IG-nya. Oke. Ya, dan tentunya kita bisa ketemu lagi di obrolan komunitas lainnya di lain kesempatan. Dan selainnya dari rekan Ilham akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompak